Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة. أيها الإخوة wal akhwat rahimani wa rahimakumullah. Sebagaimana kita ketahui, pembahasan kita pada malam hari ini adalah tentang as-sabr, kesabaran di atas al-haq, di atas manhaj as-salaf. Dalam perkara ini kita akan mengambil beberapa poin dari risalah yang dikarang oleh Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullahu ta'ala yang berjudul Al-Umurul Mu'inah ala Sabri ala Adal Khalq, perkara-perkara yang bisa membantu seseorang agar bisa sabar terhadap gangguan-gangguan manusia. Karena kokohnya seorang di atas manhaj as-salaf, beradanya seorang di atas manhaj as-salaf tidak akan lepas dari gunjingan manusia, cercaan manusia, celaan manusia, itu pasti. Oleh sebab itu butuh seorang untuk menguatkan dirinya agar bisa bersabar di atas al-haq, di atas kebenaran ini. Dan pentingnya bersabar adalah perkara yang dimaklumi. Imam Ahmad rahimahullahu ta'ala menyebutkan bahwasanya dzakarallahu subhanahu wa ta'ala as-sabra fil Qur'anil Karim fi aktsari min 90 mawdi'an. Imam Muhammad rahimahullah ta'ala menyebutkan bahwasanya Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan tentang sabar ini di dalam Al-Quran itu lebih dari 90 tempat ya. Penyebutan tentang perintah untuk bersabar, balasan bagi orang-orang yang bersabar, dan seterusnya. Ini sudah cukup menunjukkan tentang pentingnya bersabar, tentang pentingnya bersabar. Dan hadis yang sering kita ulang ya, sebagaimana Nabi SAW menyebutkan, ma'utiya ahadun ata'an khairun wa usa'a minas sabr, tidaklah diberikan kepada seorang suatu pemberian yang lebih baik dan lebih luas cakupannya daripada kesabaran. Maka seorang hamba itu butuh terhadap kesabaran. Seorang hamba butuh terhadap kesabaran, apalagi
Ketika dia mengetahui dirinya berada di atas kebenaran, manusia banyak memusuhinya. Ini tidak boleh tidak, ikhwah, pasti. Ya. Wa kadzalika ja'alna likulli nabiyyin aduwan. Dan demikianlah kami jadikan pada tiap nabi itu musuh-musuh, ya, dari kalangan syayatinal jinni wal ins, dari kalangan syaitan-syaitan, dari kalangan jin maupun manusia, itu pasti, ya. Tidak boleh tidak. Maka dalam menghadapi itu semua butuh kesabaran yang ekstra, ya. Butuh kesabaran yang ekstra. Para nabi diuji oleh Allah Subhanahu wa taala berupa celaan-celaan manusia, kaumnya sendiri mencela mereka, ya. Bahkan Nabi kita Muhammad SAW pun, ya, dicela, dimaki, dicerca, bahkan disakiti. Nah, tapi kita akan sebutkan di sini poin-poin sesuai dengan waktu yang mencukupi, ya, walaupun di sini banyak poin yang disebutkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala. Kita akan sebutkan poin-poin yang mencukupi waktu kita. Poin pertama agar seorang bisa bersabar, saya pinjam ya, adalah ayyashhada anna Allah khaliqu af'alil ibad. Dia menyaksikan, mempersaksikan pada dirinya bahwasanya Allah Subhanahu wa taala lah yang telah menciptakan perbuatan hamba, ya. Pernah hendak kita tancapkan dalam jiwa kita bahwasanya Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan perbuatan hamba. Yang sering kita dengar Allah menciptakan kita, ya. Jarang kita dengar Allah menciptakan perbuatan kita, ya. Ketahuilah bahwasanya Allah Subhanahu wa taala adalah pencipta segala sesuatu. Perbuatan kita sesuatu atau bukan? Sesuatu, berarti dia termasuk perkara yang Allah ciptakan, ya. Allahu khaliqu kulli syai' wa huwa ala kulli syai'in wakil. Dialah Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan segala sesuatu, termasuk amalan hamba Allah yang ciptakan, ya. Kalau Allah yang menciptakan amalan hamba, gerak-geriknya, perbuatannya, bahkan keinginannya, makanya disebutkan dalam ayat wa ma tasya'una illa ayyasha Allah. Tidaklah mereka berkehendak kecuali sesuai dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Nah, gerak-gerik mereka, ya, seluruhnya itu dengan izin dan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Allah yang membolak-balikkan, Allah yang mengatur, Allah yang menciptakannya, ya. Maka ketika ada orang lain berbuat jelek kepada kita, ada orang lain mencela kita, mencaci kita, kata beliau wala tandur ila fi'lihim bika, ya. Fandur ila alladhi sallatahum alaik. Lihat siapa yang menciptakannya, ya. Jangan lihat perbuatan mereka. Kalau perbuatan mereka yang kita lihat jengkel gitu, ya kawan, ya enggak? Jengkel, benci, ya, muncul kemarahan. Tapi kalau kita meyakini bahwasanya ini adalah kehendak Allah, ini adalah ciptaan Allah, ini adalah takdir Allah, apa yang muncul? Tastariha minal hammi wal gham. Maka yang muncul adalah ketenangan, ya. Tenang dari kegalauan dan kegundahan, aman sudah. Ngapain juga? Kan Allah yang inginkan, ya. Kan apapun yang mereka lakukan itu juga keinginan Allah, supaya Allah ingin melihat kita, ya kan? Ya. Wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah. Dan kami balak kalian, kami uji kalian, ya, berupa kebaikan maupun kejelekan yang ditimpakan kepada kalian, fitnah. Itu sebagai fitnah, sebagai ujian. Allah yang kehendaki kok, Allah yang inginkan, ya. Manusia hanya alat, ya.
melalui mereka ya. Walaupun itu perbuatan mereka, ini beda lagi pembahasannya. Manusia itu diberikan ikhtiar. Ikhtiar itu pilihan ya. Makanya tidak boleh seorang itu pasrah ya. Yang diperbolehkan tawakal ya, wajib tawakal. Pasrah nggak boleh. Pasrah kalau begitu kan sudah ya. Kita kan semuanya atas kehendak Allah. Perbuatan kita kan juga ciptaan Allah. Nah, ini masuk dalam pemikiran sesat nanti. Pemikirannya orang-orang Jabariyah yang berpemikiran bahwasanya manusia itu, makhluk itu majbur. Tahu majbur? Majbur itu dikuasai. Ya memang dikuasai sih, tapi yang mereka inginkan adalah kita tidak memiliki ikhtiar, nggak memiliki pilihan. Nggak memiliki pilihan. Kayak robot. Kanan-kanan, kiri-kiri. Robotnya nggak memiliki pilihan. Ini pendapat yang sesat. Manusia itu tetap diberikan ikhtiar, pilihan. Diberikan pilihan. Diberikan ini jalan yang benar, ini yang jalan yang salah. Silahkan memilih. Ya, ya kan begitu. Ya. Faman syaa'a falyu'min wa man syaa'a falyakfur. Siapa yang menghendaki dirinya beriman maka beriman. Siapa yang menghendaki dirinya kafir maka dia akan kafir. Ya. Fariqun fil jannah wa fariqun fis sa'ir. Sekelompok dia berada di surga, sekelompok lainnya berada di neraka, neraka sa'ir ya. Sesuai dengan pilihan mereka ya, tetapi semuanya di atas ya, kehendak Allah Subhanahu wa taala, sesuai dengan takdir Allah Subhanahu wa taala. Kalau itu yang ditakdirkan Allah ya, kenapa kita harus marah ya kan? Itu semua sudah perkara yang dikehendaki Allah. Di balik itu ada kebaikan, hikmah yang luar biasa. Ini poin yang luar biasa yang disebutkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala. Baik. Supaya agak banyak poin kita dapat, kita agak percepat ya. Maksudnya kalau sudah jelas kita lewati ya. Sudah jelas kan? Bisa praktekkan ikhwah. Ya, bisa ya? Ya. Kalau ada yang menggunjing kita, itu jalannya Allah uji kita. Itu ciptaan Allah. Allah ingin uji kita. Jadi nggak usah marah sama orang itu. Makanya Nabi kalau menghadapi celaan, cercaan, Nabi diam, nggak membalas. Ya kan? Nggak membalas Nabi. Karena itu kehendak Allah. Kecuali kalau agama yang dicela, Nabi bertindak. Karena memang tugas Nabi adalah membela agama Allah ya. Beda kan ya? Kalau diri kita untuk apa dibela ya? Tidak ada seorang pun yang lepas dari celaan ya enggak ya. Kita mau berada di atas jalan Nabi, terus kita mau lepas dari celaan, enggak mungkin. Nabi saja dicela, Nabi saja digunjing, Nabi disakiti, Nabi diusir ya. Jangankan Nabi, yang mengutus Nabi siapa? Allah Subhanahu wa taala. Dicela enggak? Enggak ada yang bebas dari celaan. Allah juga dicela. Ya enggak? Apa celaan untuk Allah? Allah punya anak. Itu celaan kan? Celaan. Mereka mengatakan Allah punya anak. Mereka mengatakan Allah itu salisu salasa, 3 dari yang 3. Ya. Mereka mengatakan apa? Orang Yahudi mengatakan yadullahi maglula. Tangan Allah terbelenggu. Ya. Ini semua celaan bagi Allah Subhanahu wa taala. Ya. Mereka mengatakan Allah Subhanahu wa taala memiliki syarikat, ya. Subhanallah. Nah, jadi nggak ada yang lepas dari celaan, ya. Itu semua di bawah kehendak Allah Subhanahu wa taala. Baik, yang kedua, seorang harus menyadari apapun yang menimpa dirinya itu disebabkan dosa-dosanya. Innama sallatahum alaihi bidzanbihi. Faqala ta'ala wa ma asabakum min musibatin fabima kasabat aydikum wa ya'fu an katsir. Apapun yang menimpa kita ikhwah itu karena dosa. Ya. Dosa kita. Mungkin masih banyak kesalahan-kesalahan kita,
sehingga Allah menguji kita dalam bentuk musibah. Apakah musibah itu melalui perantara orang lain atau dalam bentuk langsung Allah turunkan kepada kita? Ini kan dosa kita. Itu pun belum sebanding dengan dosa kita. Kalau kita mau mengecek atau kalau kita mau hitung-hitungan apa yang Allah timpakan kepada kita, belum ada apa-apanya kalau dibandingkan dengan dosa kita. Belum ada apa-apanya. Makanya di dalam Al-Quran disebutkan, "Lau yu'akhidullahu an-nas bi dzulmihim", seandainya Allah Subhanahu wa taala menghukum manusia gara-gara sebab kezaliman yang mereka lakukan, ma taraka 'alaiha min dabbah, maka tidak ada seekor binatang melata pun di permukaan bumi ini yang tersisa, semuanya pasti habis. Ya. Karena dosa-dosa mereka mengharuskan itu. Akan tetapi Allah menimpakan sebahagian kecil saja. Makanya disebut dalam ayat, ma asabakum min musibatin fabima kasabat aydikum wa ya'fu an katsir. Apapun yang menimpa kalian berupa musibah disebabkan karena perbuatan kalian, dan Allah masih memaafkan kebanyakannya. Ya, jadi apa yang menimpa kita, kita sadar. Kita digunjing, kita dicela. Itu anggap saja sebagai tebusan dosa-dosa kita, dan itu belum ada apa-apanya, ya. Belum ada apa-apanya, ikhwah. Sekedar gunjingan kita saja kepada kita dengan gunjingan yang dilakukan oleh para musuh, para nabi kepada para nabi mereka, itu nggak ada apa-apanya. Ada ikhwah sini yang pernah diolok-olok atau digunjing dengan sebutan orang gila? Pernah nggak? Nggak ada kan? Nggak ada. Para nabi diam disebut orang gila karena mereka bukan orang gila. Paling banter kita dikatakan apa? Kebanjiran. Ya biarin aja. Ya. Memang sekarang musim banjir kok. Ya enggak? Malang tiap hari banjir. Menyusahkan kita enggak. Ya. Mengurangi rezekinya antum kalau antum dibilangi kebanjiran. Tidak menyusahkan, ikhwah. Rugi kalau antum merasa sesak dengan gunjingan manusia. Hanya dikatakan apa namanya, seperti kambing, ya, berjenggot, gak usah digubris. Biarkan berlalu, akan capek sendiri. Ya. Kalau orang Arab bilang, al-kilabu tanbah wal qafilatu tamur. Kalau anjing menggonggong, qafilah berlalu terus, jalan terus. Nanti diam sendiri anjingnya. Tapi kalau qafilahnya berhenti, mau lawan anjing, anjing kok mau dilawan. Ya. Bukan sekedar digonggong ente, malah dikejar ente, ya kan? Ya. Begitu caranya. Makanya kalau orang berbicara apapun, diamkan saja, nanti capek sendiri. Ya. Biarkan mereka mengolok-olok kita. Sampai mana sih batas mereka, kemampuan mereka olok-olok kita? Diam sendiri. Mereka nggak mau diam kalau kita ladeni. Ya. Yang seperti ini kan hakikatnya hanya mencela diri kita, ikhwah. Ya kan? Untuk apa kita marah? Ya. Biarkan saja. Itu pun celaan itu belum sebanding, ya, dengan dosa-dosa kita. Taib. Kalau seorang tahu perkara ini yang muncul ketika berbagai celaan ditimpakan kepadanya, berbagai musibah, yang muncul bukan melakukan perlawanan, tetapi banyak mengintrospeksi dirinya sendiri, banyak meneliti dirinya sendiri dan beristighfar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Naam. La ilaha illallah. Kemudian poin selanjutnya, kalau seorang ingin sabar di atas gunjingan, celaan, cercaan, kata beliau, ayyashhadal abdu husnat thawabil ladzi wa'adahu Allah liman 'afa wa sabar. Seorang itu mengetahui tentang
balasan Allah di balik apa yang menimpanya, apa yang Allah janjikan untuknya bagi orang-orang yang memaafkan dan bersabar. Ingat ikhwah, ada sabar, ada memaafkan. Sabar bagus, tapi yang memaafkan, ya, bisa nggak antum ke jenjang memaafkan? Sabar, saya sudah maafkan dia. Para ulama seperti ini. Makanya para ulama, mereka ketika dicela, dicerca, mereka mengatakan adapun yang berkaitan dengan diri saya sudah maafkan semua. Tetapi adapun yang berkaitan dengan agama Allah, maka urusannya antara dia dengan antara Allah Subhanahu wa taala. Ya. Iya. Mereka mencela agama Allah, Allah yang akan bela, ya. Allah yang akan jaga agamanya. Ya. Nggak usah dihadapi dengan emosi, ya. Hadapi dengan dalil saja. Ya. Adapun urusan dengan masalah pribadi, wah nggak usah dibela pribadi antum. Pribadi kita nggak pantas untuk dibela sama sekali. Ya. Makanya kita katakan, jika Anda mencela pribadi saya, maka ketahuilah sesungguhnya celaan Anda belum ada apa-apanya dibandingkan kesalahan saya yang sebenarnya. Ya. Antum menyebutkan kesalahan saya A, B, C, antum nggak tahu kesalahan saya itu sampai Z. Ya. Nggak perlu kita bela. Ya. Yang sebenarnya kesalahan kita lebih banyak yang kita sembunyikan daripada yang kita tampakkan. Ya. Nah, jadi jenjang sabar luar biasa. Bisa didapatkan sabar, kesabaran dan sifat maaf kalau kita mengetahui balasan. Ya. Mengetahui balasan di balik kesabaran. Ya. Dan ini secara logika saja masuk akal, ikhwah. Seorang kalau tahu balasan lebih ringan untuk bersabar, ya enggak? Ya. Mau diberikan contoh? Ya. Suruh dorong mobil, mobilnya Pak Imam kehabisan bensin, suruh dorong 3 orang 4 orang sampai ke Pertamina, ke pom bensin, ya. Sampai ke pom bensin, berat enggak? Berat ya? Berat. Berat Ustaz, mikir-mikir. Oke, saya munculkan satu kaidah supaya lebih ringan. Gimana caranya? Ongkosnya 100.000. Ringan nggak? Oh iya Ustaz, insya Allah. Insya Allah, agak berat-berat dikit. 100.000 sampai pom bensin. Baik, saya tingkatkan 500.000. Oh iya Ustaz, sekarang kan Ustaz, ya beda itu. Tanggapannya sudah beda. Kalau saya naikkan lagi 1 juta, ya baik Ustaz, nggak usah bertiga, saya sendirian aja Ustaz. Sendirian mampu dorong mobil sendiri. Kenapa? Karena lihat ringannya, ya. Padahal sama aja, ya. Berat dari sisi fisiknya sama. Tetapi kenapa bisa lebih ringan? Karena dia tahu imbalannya. Dia tahu apa yang ada di balik itu. Coba kalau saya kasih 10 juta, kira-kira gimana tuh? Terbang langsung ke sana. Ya enggak? Dorong mobilnya Pak Imam dari sini ke pom bensin, saya kasih 10 juta cash. Gimana? Ustaz, diam-diam aja, jangan kasih tahu yang lain, biar saya Ustaz. Pasti berebut itu. Kenapa? Imbalannya lebih besar. Antum tahu imbalan kesabaran? Imbalan sholat disebut pahalanya dalam konteks hadis. Imbalan sedekah disebut pahalanya 700 kali lipat. Imbalan sabar nggak disebut pahalanya, tetapi penyebutannya innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Balasan bagi orang yang bersabar tanpa batas, artinya melebihi semua amalan yang lainnya. Kira-kira tertarik enggak? Ya. Masa antum dalam masalah dunia bisa, dalam masalah agama enggak bisa? Harus bisa sabar, ikhwah. Ya. Antum tahu balasan kesabaran? Sorga. Siapa yang enggak mau sorga? 10 juta tuh enggak ada apa-apanya dibandingkan sorga Allah.
Bayangkan, orang yang bersabar dapat surga. Bahkan bisa dikatakan mustahil orang yang gak sabar bisa masuk surga. Kira-kira masih mau gak sabar gak antum? Sebagian para ulama mengitlaqkan mustahil orang yang gak sabar bisa masuk surga. Apa dalilnya? Karena ketika manusia berbondong-bondong digiring, manusia itu kan ketika mau masuk surga digiring ya. Wasiqal ladzina taqaw rabbahum ilal jannati zumara, digiring berrombongan-rombongan. Disambut para malaikat. Disambut para malaikat. Mereka pun mengucapkan salam. Apa salamnya? Salamun alaikum bima sabartum. Keselamatan untuk kalian terhadap kesabaran kalian. Berarti yang datang calon penghuni surga tadi orang-orang yang bersabar. Nggak ada yang nggak sabar di situ, ikhwah. Nggak ada yang nggak sabar. Jadi jangan antum merasa berat untuk berbuat sabar. Tapi sabar berat, Ustadz, memang berat. Ya. Tapi ringankan. Ya. Kita tidak menghilangkan, meniadakan kalimat berat. Memang berat, namanya juga sabar. Tapi ringankan dengan apa? Mengetahui ada apa di balik kesabaran. Kalau orang tahu ada apa. Contoh ya, menjadi ringan. Contoh praktek yang ada di zaman Nabi. Seorang wanita datang kepada Nabi SAW, ya Rasulullah, inni asra. Ya Rasulullah, saya ini punya penyakit ayan. Orang Jawa tahu ayan ya? Itu dia, saya nggak bisa sebut. Ya, kejang-kejang ya kalau kumat ya. Ini kan nggak bisa dia mengatasi dirinya, dia nggak bisa mengontrol dirinya kalau sudah kejang-kejang kambuh. Ya. Wa inni atakasyaf. Ketika saya ke kambuh, ayan saya itu aurat saya terbuka, tersingkap-singkap pakaian saya. Ud'u Allah ayyu'afiyani. Doakan aku kepada Allah ya Rasulullah supaya Allah menyembuhkanku. Apa kata Nabi? Nabi berikan dua pilihan. In sabarti walakil jannah. Wa in syi'ti da'autuki ayyu'afiyallahu lak. Kalau kamu mau, kamu sabar aja. Kamu pasti dapat surga. Subhanallah. Ya. Tapi kalau kamu mau, ya, berarti jaminan surga tadi mundur ya. Tapi kalau kamu mau, saya doakan kamu supaya Allah menyembuhkanmu. Apa yang dia katakan? Bal sabartu, bahkan saya mau bersabar ya Rasulullah. Kenapa bisa, ikhwah? Jadi ringan dia. Sakitnya itu kan hal yang berat sekali, ya kan? Berat bagi dirinya. Sedikit-sedikit kambuh, sedikit-sedikit berat baginya. Tapi ketika ditunjukkan kalau kamu mau sabar dapat surga, apa yang dia katakan? Kalau gitu saya sabar ya Rasulullah. Ya. Artinya nggak usah doakan saya sabar saja. Subhanallah, ringan ikhwah. Ya. Tapi dia masih memiliki satu permintaan, ya Rasulullah. Agama yang dia perhatikan, bukan dirinya. Kalau dirinya kan masalah sehat dengan sakit, itu kan diri. Tapi yang dia permasalahkan masalah agamanya. Wa inni atakasyaf, tapi saya tersingkap ya Rasulullah auratku. Ini masalah agama. Ya kan? Aurat tersingkap kan nggak boleh dilihat. Maka Nabi SAW mendoakan agar auratnya tidak tersingkap kalau kambuh. Ya. Subhanallah. Ya. Jadi dibalik itu ikhwah, kesabaran luar biasa. Kalau antum mengetahui, semakin dalam antum mengetahui ada apa di balik kesabaran, semakin mudah bagi antum untuk bersabar. Apalagi kata beliau di sini, afa wa sabar, bersabar dan memaafkan. Ini lebih berat lagi jenjangnya nih. Bisa nggak antum memaafkan orang yang mengolok-olok antum, mencela antum, menggunjing antum? Bisa nggak? Ya. Makanya para ulama membagi manusia itu fi muqabalatil ada, dalam membalas perbuatannya orang terbagi menjadi tiga. Yang pertama, seorang yang zalim ya'khudhu fawqa haqqihi. Seorang yang disebut seorang yang zalim,
Kenapa? Dia membalas tapi di atas kezaliman orang lain. Biasanya kita terjatuh ke sini. Kalau membalas itu kebanyakannya terjatuh ke sini, dia gunjing di kita, dia olok-olok kita, akhirnya kita jengkel, kita olok-olok juga dia dengan sesuatu jarang ya, yang sama itu jarang. Kita maunya dia lebih jengkel lagi, ya enggak? Ya. Kita ingat waktu sekolah ya, kita diolok-olok sama teman kita, daripada kamu begini, ya itu kan yang lebih parah, ya enggak? Ya. Daripada bapakmu kan begini, nah, lebih parah lagi. Ya. Dia nggak ingin kalau orang itu setara dengan dia. Akhirnya dibalas lagi dengan yang lebih parah lagi. Akhirnya kezaliman meningkat. Ya. Waliyadzubillah, jangan sampai kita terjatuh dalam perkara ini. Rata-rata ikhwah, kalau seorang meladeni celaan orang, apakah di dunia nyata ataupun di dunia maya, di Facebook kan biasa debat-debat itu ya. Ujung-ujungnya saling menjatuhkan agar orang lain lebih jatuh ya. Hati-hati antum ya. Makanya kadang jawaban itu tidak harus dengan komentar, kadang diam adalah sebagai suatu jawaban yang tepat ya. Antum banyak diam dalam masalah-masalah seperti ini. Ini kondisi orang yang pertama. Kondisi orang yang kedua, muqtasid, orang yang pertengahan. Artinya dibolehkan dalam bentuk apa? Dia membalas orang lain sesuai dengan kadar orang itu menyakiti dia. Kalau kita dipukul, boleh nggak kita mukul dia? Boleh. Karena dia menyakiti kita, dia dapat yang semisal dengannya. Tapi rata-rata bisa nggak kita tahan diri memberikan yang semisal? Jarang-jarang kan? Kita maunya dia lebih bonyok lagi. Dia pukul kita sampai bengkak, kita pukul dia sampai pingsan. Ya, ini sudah zalim. Jarang yang bisa setara. Thayyib. Apa dalilnya? Wa jazaa'u sayyi'atin sayyi'atun mithluha. Balasan kejelekan adalah kejelekan yang semisal dengannya. Boleh. Ya, boleh. Yang semisal dengannya. Tapi lanjutan ayat, lanjutan ayat ini tentang orang yang ketiga, orang yang paling bagus. Faman 'afa wa aslaha fa ajruhu 'ala Allah. Siapa yang memaafkan ya, dan berbuat baik, maka balasannya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ini orang yang ketiga. Orang yang ketiga ini orang yang jenjang keutamaan ya, luar biasa. Nah, dia bisa memaafkan orang lain. Wal 'afuna 'anil nas, sifat mereka memaafkan manusia. Sebelum orang minta maaf dia sudah maafkan. Subhanallah. Makanya dalam sebuah hadis disebutkan kan, man kadhimal ghaidh, siapa yang mampu menahan marahnya. Siapa yang mampu menahan marahnya dalam kondisi dia memiliki kemampuan untuk ya, melakukan kemarahan tersebut ya. Man kadhimal ghaidh wa huwa yaqdiru ay yanfudhahu ya. Barang siapa yang menahan marahnya dalam kondisi dia mampu untuk meluapkannya ya, membalasnya bisa, tapi dia tahan, maka orang ini mendapatkan keutamaan yang luar biasa ya, mendapatkan keutamaan yang luar biasa. Apa keutamaannya? Apa keutamaannya ikhwah? Hati yang bersih. Dalam hadis disebutkan keutamaannya. Allah Subhanahu wa taala akan memanggilnya, da'ahu Allah ala ru'usil khalaiq. Allah akan memanggil dia di hadapan seluruh para makhluk. Dipanggil namanya, subhanallah. Si fulan ya, dulu yang bisa menahan marahnya, disebut namanya
wa yuhayyiruhu minal huril aini ma syaa. Dan dia disuruh ya di hadapan seluruh para makhluk, diutamakan oleh Allah dalam bentuk dia disuruh untuk memilih bidadari manapun yang dia inginkan. Masya Allah, tafadhol, silahkan pilih, gratis semuanya ya. Subhanallah. Ini orang-orang yang bisa menahan marahnya ya, tentunya dia bersabar di atas apa yang menimpanya. Nah, jadi ini 3 golongan manusia ya. Tapi Ustadz, gimana caranya? Dia zolimi saya, dia sakiti saya, dia gunjing saya, dia celah saya, nggak habis-habisan Ustadz ya. Terus menerus Ustadz, sampai sekarang Ustadz, masa saya maafkan dia ya. Berat Ustadz ya, memang berat, namanya juga sabar ya. Makanya disebutkan dalam ayat ini jenjang-jenjangnya orang istimewa. Allah berfirman dalam Al-Quran, wala tastawil hasanatu wala sayyi'ah. Nggak sama antara yang baik dengan yang buruk. Ada orang yang menggunjing, ada yang digunjing. Yang mana yang baik? Yang digunjing baik, yang menggunjing tidak baik. Ada orang yang mencela, ada yang dicela. Mana yang tidak baik? Yang mencela. Itu sudah jelas dalam Al-Quran, wala la tastawil hasanah wala sayyi'ah. Nggak sama antara yang baik dengan yang jelek. Itu jelas sudah. Tapi lanjutan ayatnya memerintahkan apa? Idfa' billati hiya ahsan. Balas kejelekan dengan perkara yang baik. Bisa enggak? Dia yang gunjing kita, kita bawakan dia hadiah. Bawakan dia soto ayam. Subhanallah. Dia maki-maki kita, singgah dulu akhi. Saya ada oleh-oleh. Korma 1 dus untuk Ramadan. Masya Allah. Bisa enggak? Idfa' billati hiya ahsan. Sehingga apa? Fa idzal ladzi bainaka wa bainahu adawah, kata Allah, sehingga yang antara engkau dan antara dia ada adawah, permusuhan yang luar biasa. Dia musuhi Anda. Buktinya dia cela Anda, dia maki Anda, dia gunjing Anda, bahkan dia sakiti Anda ya. Permusuhan yang luar biasa. Ka'annahu waliyyun hamim, akan bisa menjadi persahabatan yang sangat akrab, kuat sekali. Itu salah satu metode untuk menguatkan tali persaudaraan ikhwah ya. Jangan gunjingan dibalas gunjingan, celaan dibalas celaan. Tapi bisa nggak Ustadz ya? Ya, silahkan dipraktekkan masing-masing. Kalau Anda bisa, maka masuk dalam ayat ini. Wa ma yulaqqaha illal ladzina sabaru. Tidak ada yang bisa melakukannya kecuali orang-orang yang sabar. Kembali lagi pembahasan sabar. Wa ma yulaqqaha, tidak ada yang bisa melakukannya illa dzu hadzin azim, kecuali bagi orang yang diberikan perbendaraan, keutamaan yang sangat besar. Subhanallah. Baik, ini poin selanjutnya. Kemudian poin yang keempat, jika dia sudah bisa memaafkan dan berbuat baik, yang mewariskan bersihnya hati, selamatnya hati dari saudara-saudaranya, menghilangkan sifat ghish, ghil ya, dendam, emosi dan seterusnya, dan dia sudah merasakan kelezatan sifat maaf, maka hal tersebut akan menjadikan dia mahbuban lillah ya. Fayasiru mahbuban lillah, menjadikan kondisinya dicintai. Karena Allah berfirman, wallahu yuhibbul muhsinin. Allah cinta terhadap orang-orang yang berbuat kebaikan. Dalam kondisi demikian, yafrahu bima mannallahu alaihi a'zamu farhan yakun. Dia akan muncul dari dirinya kegembiraan, kebahagiaan
yang merupakan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala, kebahagiaan yang paling membahagiakan. Ini luar biasa ya kawan. Sabar bisa merubah sesuatu yang asalnya kepedihan, kegundahan, sakit yang kita rasakan berubah menjadi kebahagiaan. Kapan? Ketika kita sudah lewati jenjang-jenjang tadi, akan berubah menjadi kebahagiaan. Nah, luar biasa. Kemudian diantara poin juga yang selanjutnya, kalau tadi kan mengetahui balasannya bagi orang yang bersabar, sekarang dia kalau ingin bisa bersabar, dia juga mengetahui hukuman bagi orang yang tidak bersabar. Hukuman yang akan diberikan pada dirinya berupa kerendahan dan kehinaan. Jadi orang yang nggak bersabar itu ujung-ujungnya menyesal. Masuk waktu ya? Iya. Sabar. Ujung-ujungnya menyesal ya ikhwah. Dia harus menghiasi dirinya dengan kesabaran. Makanya para nabi dan para rasul, mereka diperintahkan untuk bersabar. Dan mereka ketika ada bentuk-bentuk ya hal yang ke arah kesedihan berat mereka rasa, maka Allah ingatkan mereka. Nabi Yakub diingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala ketika sudah mulai putus asa, ya. Diingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nabi Yunus alaihissalam, ya Dzannun, ya, ketika sudah mulai nggak sabar dengan kaumnya, Allah ingatkan berupa apa? Hukuman, ya enggak? Hukuman untuk Nabi dihukum loh, ya. Hukumannya dalam bentuk apa? Peringatan, ya. Supaya ingat kembali, dan faedahnya luar biasa. Nabi Yunus bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, kembali ke jalan Allah Subhanahu wa taala di dalam perut ikan, ya. Jadi seorang harus ingat akibat, ya. Kalau dia tidak sabar, maka imbasnya akan kepada dirinya sendiri, ya. Kalau dengan celaan ini Anda tidak sabar, ujung-ujungnya Anda akan terpental keluar dari jalan yang lurus. Pasti itu. Lihat teman-teman kita yang futur, ya. Kemarin rajin ikut kajian, kemarin rajin ikut ini, sekarang kemana mereka? Kan itu intinya mereka nggak sabar, ya. Intinya mereka nggak sabar, ya. Seandainya mereka sabar, mereka akan tetap berada di atas jalan yang lurus, kan? Itu hukuman bagi mereka, ya. Hukuman bagi mereka. Maka semakin jauh, semakin dijauhkan, semakin dijauhkan. Kemudian poin selanjutnya, ya kita persingkat, kita jadikan akhir poin saja, ya, adalah menjadikan ringan musibah yang menimpa kita, ujian yang menimpa kita, gunjingan yang menimpa kita, bahwasanya kita rasakan belum ada apa-apanya dibandingkan orang-orang terbaik sebelum kita. Rasul kita saja diberikan cara seperti ini oleh Allah Subhanahu wa taala supaya bisa bersabar. Ketika Nabi digunjing, Nabi dicela, Nabi dicemooh, Nabi diusir, Allah berfirman, "Fasbir kama sabaru ulil azmi minar rusul." Sabarlah engkau Muhammad sebagaimana telah bersabar rasul-rasul dari kalangan ulul azmi sebelum engkau, ya. Seperti itulah engkau harus bersabar. Mereka saja mampu kok, ya. Masa engkau nggak mampu, kan begitu? Jadi kalau kita mau bersabar, coba bandingkan, kita ini sudah seperti yang diberikan kepada Nabi atau belum sih? Oh, nggak ada apa-apanya. Kalau Nabi saja mampu bersabar, masa kita yang sedikit ujiannya ini, yang hanya sekedar dikata-katai begini, kita nggak bisa sabar? Harusnya kan ringan sekali bersabar, ya, dalam masalah seperti ini.
Taib, saya kira cukup, mudah-mudahan bermanfaat. Masih banyak ya poin-poin yang disebutkan. Itu pun tadi tiap poinnya kita singkat, kita terjemah supaya lebih memudahkan dalam sisi pemahaman. Nah, wallahu taala alam. Kitab Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala yang kita sebutkan tadi telah disyarah juga oleh Syekh Abdul Razzaq Al-Badr hafizahullahu taala. Taib, bagi yang ingin melihat silahkan langsung merujuk kepada kitab aslinya, atau mungkin bisa dicek-cek apakah sudah ada terjemahannya atau belum ya. Taib, barakallahu fikum. Sekira cukup. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah